Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Rida dari kelas 4A Manajemen akan menjelaskan sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Disebut dengan ekonomi 4 sektor dikarenakan ada 4 sektor ekonomi yang terlibat dalam ekonomi terbuka ini. Yang pertama yaitu rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan sektor keempat luar negeri. Yang pertama kita akan memasuki aliran pertama, di mana pendapatan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga berupa upah, gaji, sewa, dan laba. Saya akan menjelaskan tentang sektor yang pertama yaitu rumah tangga. Rumah tangga adalah terdiri dari individu-individu yang homogen. Hubungan rumah tangga dengan perusahaan. Yang pertama, rumah tangga memberdayakan sumber daya manusia yang dimilikinya untuk bekerja di perusahaan. Lalu perusahaan akan menghasilkan kepada individu tersebut berupa upah, gaji, sewa, dan lain-lain. Hubungan selanjutnya, hubungan rumah tangga dengan perusahaan, yaitu rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa untuk dikonsumsi. Yang kedua, hubungan rumah tangga dengan pemerintah, yaitu rumah tangga mendapatkan penghasilan berupa gaji, bunga, dan lain-lain ketika individu bekerja pada bidang pemerintahan. Yang kedua, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah. Ini terjadi kepada aliran ketiga. Hubungan rumah tangga dengan luar negeri. Rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti beras, otomotif, minyak, daging, dan lain-lain. Ini terjadi pada aliran kelima, yaitu impor. Yang kedua ada perusahaan. Perusahaan adalah gabungan unit kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Hubungan perusahaan dengan rumah tangga adalah perusahaan menghasilkan barang dan jasa untuk dikonsumsi. Yang kedua, perusahaan memberikan penghasilan pada rumah tangga. Penghasilan tersebut berupa gaji, upah ketika individu bekerja pada perusahaan. Selanjutnya, hubungan perusahaan dengan luar negeri, yaitu perusahaan melakukan impor atas barang dan jasa. Itu terjadi pada aliran kelima, di mana perusahaan mengimpor barang dan jasa dari luar negeri dan akan digunakan oleh individu. Sektor yang ketiga ada pemerintah. Pemerintah adalah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan masyarakat dan bisnis. Hubungan pemerintah dengan rumah tangga adalah pemerintah menerima setoran pajak yang sudah terjadi di aliran ketiga, yaitu pajak individu. Hubungan perusahaan dengan pemerintah adalah pemerintah juga menyetorkan pajaknya kepada pemerintah. Perusahaan juga menyetorkan pajaknya kepada pemerintah. Nah, hubungan pemerintah selanjutnya dengan perusahaan adalah pemerintah membeli produk perusahaan menggunakan anggaran dana belanja pengeluaran pemerintah, yaitu pada aliran ke-9. Hubungan pemerintah dengan luar negeri, yaitu pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari dunia internasional. Sektor keempat yaitu luar negeri. Luar negeri itu menciptakan terjadinya arus barang dan jasa serta faktor produksi. Hubungan luar negeri dengan rumah tangga yaitu dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk rumah tangga. Hubungan dengan perusahaan, dunia luar negeri mengekspor produksinya ke perusahaan, yaitu pada aliran ke-10. Tadi saya sudah menjelaskan hubungan rumah tangga dengan luar negeri, pemerintah, perusahaan ke luar negeri, dan seterusnya. Itu sudah ada tadi terjadi pada aliran pertama, aliran kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-10. Selanjutnya aliran ke-6 yaitu tabungan, di mana rumah tangga menabung di institusi keuangan berupa bank atau lembaga keuangan lainnya. Gunanya menabung ini untuk menimbun kekayaan atau berinvestasi demi memenuhi kebutuhan di masa yang mendatang. Investasi yaitu ada pada aliran ke-7. Aliran ke-7 ini investasi di mana institusi keuangan akan meminjamkan modal ke penanam modal.
Dan aliran ke-8 itu investasi di mana penanam modal akan menanamkan modalnya ke perusahaan guna untuk menambah kemampuan perusahaan dalam memproduksi. Sekian penjelasan dari saya mengenai sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.